Bab 568, Keputusan Yun Qi, 2. Yun Qi ragu-ragu. Dia mondar-mandir dengan cemas di dalam ruangan. Shen Yanxiao dapat melihat bahwa dia kesulitan mencerna informasi. Tidak, Shen Yanxiao tidak menyangka akan mendengar hal itu. Dia sudah menggambarkan dengan jelas kekejaman Ouyang Huanyu. Mengapa Yun Qi berkata tidak? Yun Qi menghela napas sambil menatap Shen Yanxiao. Sudah lama aku tahu bahwa Ouyang Huanyu tidak ingin membantuku. Aku membuat kesepakatan itu dengannya karena aku ingin mempertahankan harapan itu di hatiku. Namun, jika aku meninggalkan Akademi Saint Laurent menuju tanah terlantar bersamamu, Ouyang Huanyu akan mengatakan bahwa aku melanggar perjanjian. Dia akan datang untuk kita berdua. Aku sudah tua, dan aku tidak takut padanya. Namun, kau berbeda. Kau baru saja memenangkan kompetisi dan akan mendirikan kota di tanah terlantar. Jika Ouyang Huanyu bermaksud menyakitimu, kau akan mengalami hari-hari yang sulit di depanmu. Aku tidak takut padanya. Shen Yanxiao tergerak saat mengetahui bahwa Yun Qi menolak tawarannya karena dia mengkhawatirkannya. Dia bahkan lebih bertekad untuk tidak meninggalkan Yun Qi di sarang serigala itu. Kau mungkin tidak takut, tetapi aku takut. Kau menjadi pusat perhatian atas nama para penyihir di mana-mana. Langkahmu selanjutnya akan menentukan apakah kita bisa bangkit lagi. Karena itu, kau harus menyelesaikan pekerjaanmu di tanah terlantar. Jangan biarkan ada yang salah. Yun Qi menasihati Shen Yanxiao dengan sungguh-sungguh. Shen Yanxiao hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia memotongnya. Aku tahu kamu khawatir padaku, tapi aku bukan orang yang mudah ditipu. Aku sudah lama bermain-main dengan Ouyang Huanyu, dan aku tahu batas kemampuanku. Dia tidak akan mengambil tindakan terhadapku jika dia merasa aku masih belum tahu maksudnya. Segala yang dilakukan Yun Qi adalah demi profesi penyihir dan Shen Yanxiao juga. Shen Yanxiao tahu bahwa sulit untuk berdebat dengan Yun Qi. Dia benar, Ouyang Huanyu tidak menyadari bahwa mereka telah mengetahui kebenaran tentang resep ramuan perjamuan darah. Yun Qi akan tetap aman di Akademi Saint Laurent. Dia tidak menyadari adanya bahaya bagi Yun Qi dari percakapan antara Ouyang Huanyu dan pria berjubah hitam itu. Shen Yanxiao memutuskan untuk melupakan ide itu. Dia tidak takut pada Ouyang Huanyu, tetapi dia khawatir tentang Yun Qi karena kekuatannya belum pulih. Dia tidak akan cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Jika Ouyang Huanyu punya rencana jahat untuk Yun Qi, maka mentornya akan berada dalam bahaya. Guru, beri aku waktu 1 tahun. Aku akan membereskan masalah di tanah terlantar, lalu aku akan membuat ramuan perjamuan darah untukmu. Saat itu, Ouyang Huanyu tidak akan punya alasan untuk menyakitimu. Shen Yanxiao telah mengambil keputusan. Dia akan membangun kekuatannya dalam 1 tahun dan kemudian meramu ramuan perjamuan darah setelah itu. Dengan ramuan itu, Yun Qi akan bisa memulihkan kekuatan penuhnya. Ouyang Huanyu harus berpikir 2 kali sebelum melakukan apapun. Yun Qi tersenyum. Tentu, aku akan menunggumu. Meskipun Shen Yanxiao harus menerima kenyataan bahwa Yun Qi tidak akan meninggalkan Akademi Saint Laurent saat itu, dia masih merasa khawatir. Dia memutuskan untuk mengirim surat kepada Ye Qing sebelum berangkat agar Ye Qing dapat menjaga Yun Qi. Dia mengenal Ye Qing dengan baik, dia tidak akan menolaknya. Selain itu, Shen Yanxiao juga berencana untuk membawa Ye Qing bersamanya dalam setahun. Jika dia terus bekerja untuk Ouyang Huanyu, Ye Qing akan kehilangan banyak kesempatan untuk maju ke tingkat Grandmaster Herbalis. Baiklah, di mana nasi? Shen Yanxiao merasa lebih baik setelah dia mengambil keputusan. Aku yakin dia mengejar saudaranya yang aneh itu, jawab Qi Xiao sambil tersenyum. Bab 569, Mengalahkan Anak Manja, 1. Shen Yanxiao mengangkat alisnya, tetapi saya rasa dia akan segera kembali begitu mengetahui bahwa Anda telah menang. Jangan khawatir, imbuh Yang Xi. Mereka mendengar ketukan di pintu segera setelah Yang Xi menyebutkan itu. Yan Yu berdiri dan membuka pintu. Tang Nazi ada di sana bersama seorang pemuda lain yang mirip dengannya. Namun, pemuda itu tidak seperti Tang Nazi, dia tampak sangat pendiam. Xiao Xiao, selamat. Tang Nazi tertawa saat dia menyeret pria itu ke dalam ruangan. Siapa dia? Tanya Yan Yu bingung. Apakah Tang Nazi tidak mengejar Li Xiaowei? Bagaimana dia bisa berakhir dengan seorang pemuda aneh? Tang Nazi tersenyum dan berkata, dia adalah kakak laki-lakiku, Li Xiaowei. Aku bukan kakakmu. Hentikan omong kosong ini. Li Xiaowei mengerutkan kening. Namun,
dia tidak melawan ketika Tang Nazi menyeretnya ke depan. Baiklah, kau ikut denganku, bukan? Berhentilah berpura-pura. Tang Nazi tidak mempermasalahkan sikap Li Xiaowei. Dia menyamar. Shen Yanxiao menunjukkan keanehan itu dengan persepsi tajam. Ya, Tang Nazi mengangguk dan kemudian menyeret Li Xiaowei ke suatu tempat di ruangan itu untuk duduk. Ini Qixia, Shen Yanxiao, Yang Xi, dan Yan Yu. Mereka adalah sahabatku. Dia adalah guru Xiao Xiao. Si kecil itu adalah Vermilion Bird dan itu, Tang Nazi tidak tahu bagaimana cara memperkenalkan Lan Fengli. Aku adalah saudara laki-laki kakak perempuanku. Seru Lan Fengli. Seorang pria bermarga Lan adalah saudara laki-laki dari seorang gadis bermarga Shen. Untuk sesaat, Tang Nazi tidak memahaminya. Dia pikir Lan Fengli punya cerita yang mirip dengan Li Xiaowei. Tiba-tiba, Tang Nazi teringat pada beberapa bocah manja. Lan Fengli memiliki fitur wajah yang halus. Dia tampak seusia dengan Shen Yanxiao. Meskipun dia tidak terlalu disukai, dia juga tidak tampak menyebalkan. Tang Nazi menggaruk kepalanya. Xiao Xiao, apakah kamu tidak punya sepupu yang sama menyenangkannya dengan kakak Xiu? Shen Jiai dan Shen Jiawei terlalu menyebalkan. Jika bukan karena kamu, kami tidak akan menampung mereka selama ini. Shen Yanxiao terkejut mendengarnya. Apa maksudnya, demi dia? Tunggu, apa maksudmu demi aku? Tang Nazi menjelaskan. Kedua anak itu terus-terusan mengganggu kami, dan kami sangat kesal karenanya. Kami hanya menampung mereka karena mereka adalah anggota keluargamu. Shen Yanxiao mengerutkan bibirnya. Dia bertanya-tanya mengapa Tang Nazi mau bersama Shen Jiai. Akhirnya dia mengetahuinya. Keempat sahabatnya mengira hubungannya dengan kedua bocah nakal itu sama seperti hubungannya dengan Shen Xiu. Mereka memperlakukan Shen Jiai dengan hormat karena mereka tidak tahu bahwa Shen Yanxiao tidak memiliki hubungan baik dengan kedua saudara kandung itu. Mereka seperti minyak dan air, mereka tidak akan pernah cocok. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih telah merawat kedua anak gila yang suka menggangguku sepanjang hari. Shen Yanxiao menatap tajam keempat binatang buas itu dengan seringai muram. Mereka berempat terkejut mendengarnya. Apakah kamu mengatakan mereka menindasmu? Dengan kemampuan mereka yang biasa. Tang Nazi tidak mempercayainya. Shen Jiai baru mencapai peringkat ke-6, dan Shen Jiawei bahkan belum berhasil. Apakah mereka memiliki keterampilan untuk menindas Shen Yanxiao? Apakah itu lelucon? Apakah ada yang melihat dua kucing belang mencoba menggertak harimau benggala? Itu sudah berlalu. Shen Yanxiao tidak suka membicarakan masa lalu, tetapi dia membenci kedua bocah nakal itu. Keempat binatang itu menyadari bahwa mereka telah salah mengartikan tanda-tanda itu ketika mereka melihat dia sedang kesal. Mereka merasa malu karena mereka telah salah menilai orang tersebut. Bab 570, Mengalahkan Anak Manja, 2. Begitu ya, aku bertanya-tanya bagaimana dua anak dengan perilaku yang buruk seperti itu bisa berhubungan baik denganmu. Tang Nazi teringat pertengkarannya dengan Shen Yanxiao demi Shen Jiai. Shen Yanxiao telah menggunakan penyamaran saat itu, dan itu adalah masalah yang sangat tragis. Shen Yanxiao mendengus, lalu melirik Tang Nazi. Keempat binatang itu gemetar karena malu. Mereka juga merasa tidak adil. Mereka memperlakukan Shen Jiai dan Shen Jiawei dengan baik karena mereka adalah saudara Shen Yanxiao. Jadi, mereka menahan rasa berhak yang dimiliki Shen Jiai. Jika bukan karena Shen Yanxiao, mereka tidak akan peduli dengan gadis itu. Keempat sahabat itu masih kesal ketika seseorang menendang pintu mereka hingga terbuka. Teriakan yang menyusul juga mengejutkan mereka. Shen Yanxiao, dasar idiot. Kau pikir kau ini siapa? Apa kau pikir wajahmu yang bau itu berharga? Shen Jiai telah menerobos masuk ke ruangan, ia begitu malu hingga hal itu membuatnya marah. Ia juga berada di stadion saat Shen Yanxiao diumumkan sebagai pemenang turnamen. Hal itu saja sudah membuat Shen Jiai kesal. Dalam perjalanan pulang, dia berpapasan dengan Tang Nazi. Dia ingin menyapanya, tetapi dia sedang dalam perjalanan untuk memberi selamat kepada Shen Yanxiao, dan dia mengikutinya. Shen Jiai sudah berada di luar pintu ketika dia mendengar percakapan mereka tentang bagaimana para pria hanya menjaganya karena wanita jalan itu, Shen Yanxiao. Shen Jiai yang sombong dan angkuh tidak tahan lagi. Dia adalah nona muda kesayangan keluarga Vermilion, tetapi Shen Yanxiao hanyalah sebuah aib. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa Shen Jiai harus bergantung pada bantuan orang lain untuk mendapatkan keuntungan.
Kamu pasti merasa dirimu hebat sekarang. Kamu hanya sampah. Aku Sen Jiayi, dan aku tidak peduli dengan kebaikanmu. Hanya karena penampilanmu berbeda bukan berarti kamu bisa sombong. Lepaskan penyamaranmu, dan kau akan tetap menjadi sampah keluarga Vermilion, anak haram yang hina. Sen Jiayi gemetar karena marah. Ia menunjuk Sen Yanxiao sambil melontarkan kata-kata kasar padanya. Semua orang di ruangan itu mengerutkan kening dengan pilihan kata-katanya. Qixia, khususnya, tidak dapat mempercayainya. Sen Jiayi dan Sen Yanxiao sama-sama anak dari keluarga Vermilion Bird, tetapi hubungan mereka mungkin tidak baik. Akan tetapi, Sen Jiayi tidak seharusnya menyinggung Sen Yanxiao secara terang-terangan seperti itu. Mereka mengira Sen Yanxiao bermaksud bahwa mereka pernah bertengkar saat mereka masih kecil ketika Sen Jiayi mengatakan bahwa mereka telah menindasnya. Pendapat mereka berubah ketika Sen Jiayi menghina Sen Yanxiao. Kepribadian Sen Jiayi sungguh di luar imajinasi. Bagaimana mungkin dia bisa menggunakan kata-kata kasar seperti itu untuk mencaci maki gadis lain? Siapakah yang menyangka bahwa orang cerdik seperti itu adalah seorang gadis muda dari keluarga bangsawan? Sen Jiayi hampir kehilangan akal sehatnya setelah mengetahui kebenarannya. Dia mengira Qixia dan 3 pria lainnya bersikap ramah padanya karena dia gadis yang cantik. Bagaimana dia bisa tahu bahwa mereka melakukan itu hanya karena menghormati Sen Yanxiao? Lebih buruk lagi, Sen Yanxiao tiba-tiba tampak lebih cantik. Dia bahkan lebih menarik daripada Sen Jiayi. Bagaimana sampah itu bisa mendapat perhatian dan kepedulian seperti itu dari Qixia dan teman-temannya? Bagaimana dia menjadi begitu cantik? Bagaimana dia berakhir menjadi juara turnamen sementara Sen Jiayi hanya seorang murid magus peringkat ke-6? Sen Jiayi selalu berpikir bahwa dirinya 100 kali lebih baik daripada Sen Yanxiao. Itulah sebabnya dia tidak bisa menahan pukulan-pukulan itu. Bab 571, mengalahkan anak manja 3. Pada saat itu, Sen Jiayi tidak peduli bagaimana orang lain melihatnya. Dia hanya ingin mencabik-cabik wajah Sen Yanxiao. Sen Yanxiao menatap Sen Jiayi yang seperti tikus sambil mengerutkan kening. Dia bertanya-tanya apakah dia harus memberi orang idiot itu 1 atau 2 pelajaran. Keempat binatang buas itu pun geram dengan kata-kata Sen Jiayi. Mereka pun bersiap untuk bertindak dan mendidik si bodoh itu. Namun, mereka tidak memiliki kesempatan untuk berbuat apapun. Seseorang telah menyelinap di depan Sen Yanxiao seperti hantu. Sen Jiayi terbakar amarah ketika dia tiba-tiba melihat wajah tampan di depannya. Gerakan tiba-tiba Lang Fengli mengejutkan semua orang. Sebelum Sen Yanxiao sempat berkata apa-apa, Lan Fengli sudah mengangkat tangannya yang halus dan lembut. Ia melengkungkan jari-jarinya dan menggaruk bahu Sen Jiayi secepat kilat. Detik berikutnya, tangisan menyedihkan Sen Jiayi memenuhi ruangan. Bahu kanannya berlumuran darah, nampaknya dia telah kehilangan sepotong daging. Lan Fengli berdiri di depan Sen Jiayi dengan dingin, dan dia memegang sepotong daging berdarah di tangannya. Orang yang mengutuk kakakku tidak akan hidup. Tatapan mata Lan Fengli yang tadinya polos berubah menjadi sangat dingin, niat membunuh yang dalam memenuhi matanya. Pada saat itu, dia tampak telah berubah kembali menjadi penjahat yang kejam. Tidak ada sedikit pun jejak emosi di wajahnya. Sen Jiayi meletakkan tangannya di bahunya sambil berteriak. Dia menatap pemuda itu dengan panik. Dia jatuh ke tanah, tetapi dia tetap menatap wajah Lan Fengli yang muram dan dingin. Ketakutan menyebar melalui dirinya. Kakak, Sen Jiayi berdiri di belakang Sen Jiayi ketika Lan Fengli merobek sepotong daging dari bahunya. Sen Jiayi berjongkok dan memegang Sen Jiayi dengan tangannya sambil menatap Lan Fengli yang kejam itu dengan ketakutan. Siapakah pemuda itu? Mengapa mereka tidak melihatnya sebelumnya? Sen Yanxiao menatap Lan Fengli yang haus darah. Dia mengira keempat pemuda itu akan bertindak, atau burung Vermilion, atau bahkan Yun Qi. Dia tidak menyangka bahwa orang pertama yang membalas dendam adalah Lan Fengli. Keempat binatang itu sama-sama terkejut. Mereka tidak tahu adik laki-laki Sen Yanxiao bisa sekejam itu. Mereka juga bisa merasakan niat membunuhnya. Tidak ada satupun di antara mereka yang memiliki hal serupa itu. Menurutmu siapa dirimu? Beraninya kau membandingkan dirimu dengan kakakku? Lan Fengli menyipitkan matanya saat menatap Sen Jiayi yang menggigil. Sebelum Sen Jiayi bisa mengatakan apapun, dia mengangkat lengan kanannya lagi. Dia menggunakan darahnya untuk menciptakan parabola di udara yang mengganggu mata. Kemudian, sebuah lubang berdarah muncul di bahu kiri Sen Jiayi.
Tangisan menyedihkan terus keluar dari mulut Shen Jiayi. Lan Fengli tidak takut, dia bahkan melempar daging segar di tangannya seolah-olah dia merasa jijik. Dia menatap Shen Jiayi, yang tampaknya kesakitan luar biasa, dengan kebencian. Namun, tidak ada perubahan pada ekspresi Lan Fengli. Seolah-olah dia sedang melihat seekor babi mati, bukan seorang gadis cantik. Ketika Shen Yanxiao menyadari bahwa Lan Fengli hendak mengambil tindakan lagi, dia berkata, "Xiao Feng, sudah cukup." Tangan Lan Fengli membeku di udara. Ia berbalik, bingung. Niat membunuh menghilang dari matanya. Sebaliknya, yang ada hanyalah kebingungan dan keraguan. "Saudari," Shen Yanxiao berkata, "saya tidak bisa menggigit anjing saat anjing itu menggigit saya. Anda telah memberi mereka pelajaran. Biarkan mereka pergi, dan kita bisa mengakhiri hari ini." Bab 572, Mengalahkan Anak Manja 4. Shen Yanxiao tahu bahwa Lan Fengji akan menyerang dan mencakar jantung Shen Jiayi selanjutnya. Meskipun benar bahwa Shen Yanxiao dan si kembaran jahat itu telah lama bermusuhan, namun si kembaran itu adalah cucu laki-laki dan perempuan Shen Feng. Jika dia membunuh mereka, Shen Feng akan merasa sangat kesal. Ia tidak ingin membuat orang-orang yang dicintainya kecewa karena kedua sampah itu. Lagi pula, Lan Fengli telah memukulnya dengan keras, yang seharusnya itu memberinya pelajaran. Lan Fengji berbalik tanpa ragu-ragu. Dia tidak menoleh ke belakang ke arah Shen Jiayi dan Shen Jiawei. Shen Yanxiao menghela napas. Perasaannya campur aduk saat melihat tangan Lan Fengli yang berlumuran darah. Dia tidak menyangka dewa pembunuh yang konyol itu akan menganggapnya sebagai saudara kandungnya. Dia tidak akan pernah tinggal diam saat orang lain mengatakan sesuatu yang menentangnya. Jika dia tidak menghentikannya, dia yakin dia akan membunuh kedua bersaudara itu. Shen Yanxiao melihat darah di tangan Lan Fengli, dan dia ingin membantunya menyekan noda darah itu. Namun, Lan Fengli menyembunyikan tangannya di belakang punggungnya. Ia tampak gugup, dan pipinya memerah. "Tanganku kotor," katanya dengan malu. Dia mungkin telah kehilangan ingatannya, tetapi dia sadar bahwa darah itu kotor. Dia tidak ingin adiknya ternoda oleh darah. Shen Yanxiao terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. "Tidak apa-apa, berikan tanganmu padaku." Lan Fengli ragu sejenak sebelum perlahan mengulurkan tangannya. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk menggosokkan sedikit darah ke pakaiannya. Dia tidak ingin noda darah itu mengenai Lan Fengli. Shen Yanxiao mengulurkan tangannya dan mengambil sapu tangan dari meja, lalu menggunakannya untuk menyekat tangannya dengan lembut. Lan Fengli mungkin orang yang sama sekali berbeda di masa lalu. Namun, sejak ia kehilangan ingatannya, ia menjadi anak yang tidak percaya diri. Ia tidak pernah berbicara ketika tidak perlu, dan ia akan mengikutinya seperti ekor kecilnya. Pemuda pendiam itu bahkan rela membunuh demi Lan Fengli. Tidak ada keraguan atau keraguan tentang keputusannya. Shen Yanxiao memiliki perasaan campur aduk tentang hal itu. Dia tidak bisa lagi merasakan aura dewa pembunuh darinya. Sebaliknya, dia hanya melihat seorang adik laki-laki yang menggemaskan di depannya. Shen Jiawei menopang Shen Jiayi dengan tangannya. Shen Jiayi sudah pingsan. Shen Jiawei masih terkejut ketika menatap Lan Fengli. Dia tidak mengenal pemuda itu, jadi dia tidak yakin mengapa dia memanggil Shen Yanxiao sebagai saudara perempuannya. Mengapa dia ingin membunuh Shen Jiayi ketika dia membentak Shen Yanxiao dengan kata-kata kasar. Shen Yanxiao menatap Shen Jiawei dengan tidak sabar. "Jika kau tidak ingin dia kehabisan darah, bawa dia ke dokter, dan cepatlah. Jangan salahkan aku jika dia meninggal di jalan," kata Shen Yanxiao dingin. Dia tidak berminat melihat wajah-wajah bodoh kedua anak manja itu. Shen Jiawei menelan ludah. Dia terlalu takut untuk mengucapkan sepatah kata pun. Dalam kepanikan, dia menggendong Shen Jiayi dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Genangan darah besar di dekat pintu mengingatkan mereka pada apa yang telah terjadi. Keempat binatang itu bahkan memiliki lebih banyak pertanyaan saat mereka melihat Lan Fengli. "Xiao Xiao, apakah dia saudaramu?" seru Tang Nasi. Anak itu pasti mewarisi sifat protektifnya dari Shen Yanxiao. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. "Ya, saudaraku. Xiao Feng adalah adik laki-lakiku," serunya dengan bangga. Ini adalah pertama kalinya Shen Yanxiao memanggil Lan Fengli sebagai saudaranya. Wajahnya yang cantik memerah. Dia menundukkan kepalanya, malu-malu, dan senang. Sungguh manis bagi Shen Yanxiao untuk mengakuinya. Kakaknya akhirnya memanggilnya,
Adik laki-lakinya, bab 573, pulang ke rumah 1. Tirai turnamen antar akademi telah diturunkan. Shen Yanxiao mengemasi barang-barangnya. Dia siap berangkat ke ibu kota. Dia diberi waktu persiapan selama 3 bulan, tetapi dia tidak bisa menunggu. Dia tidak lagi berusaha hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Yunqi. Sebelum berangkat, Si Yanxiao meluangkan waktu untuk mempersiapkan diri. Ia menulis 2 surat yang ia minta Yunqi sampaikan, 1 untuk Ye Qing, dan 1 untuk Dulang. Ia tidak dapat menyelesaikan pembangunan kota itu sendirian. Ia membutuhkan tenaga manusia untuk membantunya dengan bangunan dan material. Dia mempercayai kelompok prajurit bayaran Serigala Gua karena kemampuan mereka. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk merekrut mereka ke dalam pasukannya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Yunqi. Dia membeli kereta mewah dan berangkat dari ibu kota bersama Vermilion Bird, Little Phoenix, Lan Fengli, keempat sahabatnya, dan anggota keluarga tambahan, Li Xiaowei. Kota badai salju agak jauh dari ibu kota. Selain itu, mengingat banyaknya penumpang di kereta yang sesekali memasak sesuatu, maka butuh waktu lebih dari setengah bulan untuk melihat gerbang ibu kota. Kembali ke ibu kota, Qixia dan yang lainnya kembali ke keluarga mereka. Tang Nazi menyeret Li Xiaowei yang tetap berwajah serius kembali ke keluarga kura-kura hitam bersamanya. Sementara itu, Shen Yanxiao membawa kedua pria konyol itu kembali ke keluarga Vermilion Bird. Berdiri di depan gerbang keluarga burung Vermilion, Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam. Disinilah ia terlahir kembali sebagai orang baru dan disinilah ia akan bangkit. Sudah lebih dari setengah tahun sejak dia meninggalkan keluarga burung Vermilion untuk Akademi Saint Laurent. Gadis cerdas itu tumbuh dewasa. Dia tidak hanya menjadi lebih tinggi, tetapi tanda-tanda kekanak-kanakan juga telah memudar dari wajahnya. Keanggunan yang seharusnya dimiliki seorang wanita muda telah ditambahkan padanya. Shen Yanxiao terlahir sebagai wanita cantik yang luar biasa. Saat dia berdiri di depan gerbang keluarga burung Vermilion, para pejalan kaki yang datang dan pergi akan meliriknya. "Kakak, apakah ini keluargamu?" Lan Fengli merasa sedikit gelisah saat melihat gerbang yang terkunci. Shen Yanxiao tersenyum. "Ini keluarga kami." Tanpa disadari, dia mulai memandang ekor kecilnya itu sebagai saudara kandungnya. Surga telah menebus kehilangannya di kehidupan sebelumnya dengan memberinya kakak laki-laki Shen Xiu dan adik laki-laki yang usianya hampir sama dengannya. Lan Fengli mengangguk, masih dengan pikiran yang samar-samar. Burung Vermilion melotot ke arahnya. Terhadap karakter yang menggemaskan namun bodoh ini yang telah menggantikannya, burung Vermilion memendam kebencian yang mendalam. Namun, Shen Yanxiao melarangnya. Jadi, Vermilion Bird harus menanggungnya. Shen Yanxiao melangkah maju dan mengetuk gerbang yang dicat dengan pernis merah. Tak lama kemudian, pintu yang tertutup itu terbuka. Seorang pelayan burung Vermilion menjulurkan kepalanya untuk memeriksa. Hanya tatapan ini yang membuatnya tertegun. Ketiga orang yang berdiri di sana sangat mempesona. Kehadiran ketiga orang yang sangat mempesona itu bisa membuat hidung orang berdarah. Mereka sungguh sangat menggemaskan. Pelayan itu menelan ludah. Siapa yang ingin kau temui di sini?" Pelayan itu tergagap. Shen Yanxiao tidak dapat menahan tawa. Dia lupa bahwa ketika dia berada di keluarga burung Vermilion, dia masih seorang gadis yang jelek. Dia tidak menutupi penampilan aslinya yang dia tunjukkan selama turnamen. Tidak heran pelayan ini tidak mengenalinya. "Betapa bodohnya kau, buka pintunya dan biarkan aku masuk." Burung Vermilion berteriak tidak senang, melotot ke arah pelayan itu. Pelayan itu terkejut. Ia menatap burung Vermilion dan tiba-tiba teringat bahwa makhluk kecil yang bulat seperti mutiara dan sehalus giok itu adalah wujud manusia dari burung Vermilion. Dulu ketika Shen Yanxiao kembali dengan burung Vermilion, Shen Feng memimpin seluruh keluarga burung Vermilion untuk memberi penghormatan kepada burung Vermilion. Tentu saja, pelayan itu masih mengingatnya. Saat mengetahui bahwa burung Vermilion telah kembali, pelayan itu segera membuka gerbang. Sambil menyambut burung Vermilion dengan ramah, dia mulai menjerit dan menjerit.